Video ini berisi aksi nyata modul 2.3 yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rosita Hidayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kelabang, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Ibu Agnes Feriza Widianti, guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Kelabang. Assalamualaikum Bu Agnes. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dini bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu Agnes, kita hari ini berkumpul di sini. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi pra-supervisi ya, karena kita akan melaksanakan supervisi minggu depan. Kita akan melaksanakan sesi pra-supervisi terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pra-supervisi ini. Jadi kita di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Agnes. Tujuannya itu agar Bu Agnes nantinya lebih siap dan percaya diri saat pembelajaran di kelas. Seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu Agnes ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Agnes terkait dengan persiapan Bu Agnes di kelas nanti, dalam pembelajaran nanti. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Agnes capai? Baik Bu Dini, tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu setelah mempelajari tentang teks deskripsi. Kebetulan materi saya tentang teks deskripsi. Nantinya peserta didik itu dapat membaca dan merespon teks deskripsi dengan benar sesuai dengan tujuan sosialnya, kemudian struktur teksnya, dan juga fungsi kebahasaannya. Selain itu, di akhir pembelajaran nanti diharapkan peserta didik itu dapat membuat sebuah teks deskripsi sederhana sesuai dengan jurusan mereka. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi area pengembangan apa yang ingin Bu Agnes capai berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut? Area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama saya ingin fokus pada diferensiasi produk ibu. Nanti di akhir pembelajaran anak-anak itu akan saya minta untuk membuat produk tentang teks deskripsi. Kemudian saya juga ingin fokus pada pembelajaran sosial emosional, yaitu tentang kemampuan berelasi. Oleh karena itu nanti saya akan fokus pada diskusi kelompok pada saat pembelajaran. Dan selain itu juga Bu Dini, saya ingin mengembangkan area di pengetahuan keterampilannya, di kemampuan keterampilan dari peserta didik itu. Jadi nanti diharapkan peserta didik itu dapat terampil untuk menerapkan teks deskripsi baik secara lisan maupun tulisan. Oh gitu ya Bu Agnes ya. Bisa dikatakan bahwa strategi pembelajaran yang akan Bu Agnes ambil adalah salah satunya tadi disebutkan bahwa akan melaksanakan diskusi kelompok. Betul Bu Agnes? Betul. Selain itu juga ada diferensiasi produk ya, kalau tidak salah. Oke. Selain kedua hal yang saya sebutkan tadi, mungkin ada strategi lain dari Bu Agnes, model pembelajarannya atau metode pembelajarannya atau media yang dipakai, apa yang akan Bu Agnes persiapkan untuk itu? Iya, baik Bu Dini. Untuk model pembelajarannya di sini saya memilih PJBL atau Project Based Learning, karena bahasa Inggris itu kan merupakan suatu bahasa yang pada akhirnya nanti anak-anak itu pasti menghasilkan produk, baik itu tulis maupun lisan, seperti itu. Jadi di sini saya model pembelajarannya menggunakan PJBL dengan alur merdeka, karena SMK kita sudah SMKPK ya Bu Dini ya. Dan selain itu metode pembelajarannya juga yang pertama saya sedikit menggunakan ceramah, dan juga nanti fokus saya juga menggunakan metode diskusi kelompok. Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan LCD dan proyektor, karena saya akan menggunakan presentasi yang saya sudah siapkan melalui Canva, begitu. Oh begitu. Jadi Canva-nya itu di-download gitu ya Bu? Iya. Oke, disampaikan kepada siswa begitu ya Bu ya. Betul. Jadi Bu Agnes nanti akan melaksanakan pembelajaran menggunakan
sintak-sintak PJBL nggih Bu dengan alur merdeka tentunya. Betul. Oke. Bagaimana dengan penilaiannya Bu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan asesmen terhadap siswa? Saya akan mengambil 2 penilaian Bu Dini. Yang pertama penilaian individu, nantinya di akhir pembelajaran mereka akan saya berikan tes tulis, kemudian juga penilaian kelompok. Jadi nanti di produknya itu saya akan beri project ke setiap kelompok untuk menghasilkan suatu produk, teks deskripsi gitu. Jadi ada 2 Bu, ada individu dan kelompok. Oke, tentu saja Bu Agnes sudah mempersiapkan rubriknya ya untuk penilaian sudah. tersebut. Iya. Bagaimana dengan sasarannya Bu? Ibu nanti mengajar di kelas berapa itu? Saya mengajar di kelas 10 AK, Bu. 10 akuntansi ya. 10 akuntansi. Di hari apa Bu? Hari Senin nih Bu Dini, setelah upacara. Iya, Senin ya. Hari Senin tanggal 11 November. November. Oke. Setelah upacara berarti jam pertama ya Bu Iya, ya? jam pertama. Ini berapa lama Bu? Kurang lebih jam pertama sampai jam keempat. Oh, 4 jam pelajaran. 4 jam ya? pelajaran. Oke, terima kasih. Sepertinya itu saja dari saya. Saya harap nanti pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Semoga kita nanti bisa berjumpa lagi di sesi supervisi kelas. Nanti saya juga akan menemani Bu Agnes di kelas saat observasi di sesi supervisi. Dan jangan lupa setelah sesi supervisi di kelas, kita juga ada sesi pasca observasi ya Bu. Baik Bu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga lancar pembelajarannya. Semoga sukses ya Bu Agnes ya. Sama-sama Bu Dini. Baik, kali ini saya akan menemani Bu Agnes ke dalam kelas untuk melaksanakan observasi pembelajaran. Sudah siap Bu Agnes? Siap. Mari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, dibimbing berdoa dulu ya. Ajarin dibimbing berdoa. Everybody be ready. Before we start the lesson, let's pray. Finish. Thank you, Fadli. How are you today? I am fine, thank you. I am fine too, thank you. Long time no see ya. Harap kalian masih semangat ya belajar ya. Harus semangat. Oke, who is absent today? Yang tidak masuk 2 orang ya. Yang satu Bapak Nofika izin, kemudian yang Diana sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sehat ya, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. What did we learn in the previous meeting? Ada yang masih ingat? Teks apa? Descriptive text. Jadi in the previous meeting kita belajar tentang descriptive text. Masih ingat nggak dengan descriptive text? Ada yang masih ingat? Pakai bahasa Indonesia, it's okay. Okay, good. Jadi descriptive text is a text that describes something. Somethingnya itu apa? Ada 3. Bisa person, kemudian thing, yang terakhir place. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini masih sama ya. Hari ini kita akan belajar descriptive text. Tujuan pembelajarannya agar kalian mengerti bagaimana membuat teks deskripsi sesuai dengan struktur teks, kemudian unsur kebahasaannya, sesuai dengan social functionnya. Nanti pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok, dan minggu depan nanti Ibu akan memberikan ulangan hari yang baru dari materi yang pertama sampai descriptive text. Supaya kalian hari ini lebih semangat belajar, kita bernyanyi-nyanyi dulu. Ibu
lagu baru kalian. 1, 2, 3. Hello my friend, we meet again. Sebelah sini. Hello my friend, we meet again. Yuk, what are you going to do? I'm going to study. What are you going to do? I'm going to study. Let's study English to face the future. La 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 la. Nah, Ibu hari ini akan mereview tentang descriptive text. Jadi tadi sudah Dinda bilang descriptive text itu apa? Is text that describe something. Somethingnya apa? Ada 3, person, thing, and place. Jadi di sana social functionnya apa? To describe a particular object in detail. Mendeskripsikan suatu objek dengan detail. Baik itu objeknya apa? Ada 3. Bisa orang, person itu artinya orang, thing itu benda, place itu tempat. Ya. Kemudian generic structure-nya itu ada 2. Jadi yang pertama adalah identification. Identification itu menjelaskan objek apa yang kamu jelaskan. Biasanya ada di paragraf pertama. And then paragraf selanjutnya itu deskripsi. Dulu Ibu sudah memberi contoh ya, yang kalau dia maju ke depan itu ya, itu saya kasih contoh description about person. Kemudian language features-nya itu ada 3, ada simple present tense, ada noun dan noun phrase, kemudian ada adjective. Kata adjective itu kata sifat yang seperti apa? Adjective itu kata sifat yang seperti apa? Random, baik, apa bahasa Indonesia baik, good, pendek, cantik, beautiful, ganteng, handsome, tinggi, tall, itu adjective. Kemudian kalau noun itu kata benda, bendanya seperti apa? Meja, kemudian bangku, buku, kursi, botol. Kalau bedanya sama noun phrase apa? Kalau noun itu kata bendanya saja. Misalkan table, meja, hanya terdiri dari satu kata. Kalau noun phrase adalah kata kalimat yang terdiri dari beberapa kata, memiliki satu arti. Kalau ini table, kalau noun phrase-nya misalkan big table, meja yang besar, sebuah meja yang besar. Paham ya bedanya ya? Untuk simple present time, dulu Ibu sudah sempat bahas sedikit, ya masih ingat? Simple present time adalah tenses atau bentuk waktu yang menyatakan ya betul sekali Aura. Jadi menyatakan kenyataan atau kebenaran umum dan kegiatan atau kebiasaan sehari-hari. Kalau simple present tense ini rumusnya subjek plus verb 1. Ini verb ya, verb 1 plus objek. Kalau mau pakai to be itu ada 3, ada is, ada am, ada am. Yang pakai is itu siapa? He, she, it. Yang pakai am itu I. Yang pakai am, you, we, they. Ibu dulu memberi tugas disuruh membuat rangkuman about descriptive text. Nah, sudah dikerjakan semua? Nah, ini yang Ibu pasang punyanya Nanda Rizky.
nih yang sudah mengerjakan, itu bisa dibuat di Canva, kan bebas ya. Kemarin itu ada yang tanya, ada yang pakai buku kalau ditulis gimana, siapa ya yang pakai buku itu? Kakak ya? Ya ada apa? Jadi bebas bentuknya. Mau dalam bentuk Canva boleh, kamu bu saya cuma ditulis di buku gimana bu? Bebas, karena kita ibu dulu memberi kebebasan untuk produknya bebas ya. Jadi ibu tunggu sampai minggu depan yang belum selesai, silakan dikumpulkan ya. Kalau mau pakai Canva boleh, dibuat dalam bentuk poster boleh. Misalkan kamu mau video, saya video aja tuh, tidak apa ya. Jadi nanti apa bu isinya? Hanya rangkuman saja, deskriptif teks itu apa artinya, social functionnya apa, kan sudah ada catatannya ya. Kamu tinggal tulis di sana. Kamu juga bisa mencari informasi dari sumber lain, boleh di internet, boleh. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat secara berkelompok, membuat description sesuai dengan gambar yang diberikan. Mungkin di sini ibu mau review sedikit gambar nomor 1 itu apa? Paling atas pojok kiri, kalkulator, sebelahnya itu apa? Alat tulis, bahasa Inggrisnya itu stasiometer. Sebelum kita ke LKPD, nah di sini ibu mempunyai contoh tentang descriptive text. Coba kalian analisa dari text about motorcycle. Please pay attention to the screen. I have the example of descriptive text. Coba lihat ke layar semua. There is a descriptive text about my motorcycle. Any one of you who can mention 5 verbs, siapa yang bisa menyebutkan 5 kata kerja di teks tersebut? I'm going to give you a present. Saya traktir Bapak yang bisa. Raise your hand. Ya Dinda. Apa tema? Have. Apa have itu? Mempunyai. Then Bo apa bo? Membeli itu verb 2 dari buy ya. Kemudian decided itu memutuskan. Kemudian replace itu apa? Menggantikan. Yang terakhir Dinda, modify atau memodifikasi bahasa Inggrisnya. Jadi itu adalah 5 kata kerja yang ada di teks tersebut. Oke, nanti Dinda ibu terakhir kapan istirahat. Oke, good job, thank you. Di sini adalah contoh mendeskripsikan benda. Kemudian di sini ibu contoh mendeskripsikan tempat atau sekolah. Dan yang terakhir di sini saya punya contoh describing person. Ini yang saya beri contoh ini tentang Maudy Ayunda. Tahu semua soal Maudy Ayunda? Ya. Jadi yang paragraf pertama, Maudy Ayunda is my favorite artist. She is one of the best actresses in Indonesia. Itu adalah identification. Kemudian paragraf selanjutnya itu merupakan description. Oke, sampai di sini any question? Paham semua? Paham ya? Oke, today I'm going to give you a group discussion, a group task. Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Jadi nanti kelas ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi pembagiannya ibu sesuaikan dengan seperti biasanya. Dulu kita pernah di awal ibu pernah memberikan diagnostik tes ya. Jadi ini grup 1, yang ini grup 2, yang ini grup 3. Oke. Nah, tugasnya please make a simple descriptive text. Buatlah satu contoh
kedua, deskripsi tentang benda. Yang ketiga, deskripsi tentang tempat. Kalian boleh lihat di kamus, boleh browsing, melihat contoh di internet, kemudian kalian modifikasi ya. Do you understand? Ini tugas terakhir ya untuk deskriptif teks ya. Nanti minggu depan kita ulang. Yuk, bentuk bunda lingkaran biar enak kerjanya. Ini ketemu. Ditulis nama produknya di sana. Sudah ada ide mau mendeskripsikan siapa? Apa? Hewan boleh. Ada itu juga benda hidup. Jadi boleh benda mati, benda hidup. Kalau benda hidup itu kayak apa? Benda mati boleh. Kamus boleh, lihat di internet boleh. Jangan yang panjang-panjang, buat yang pendek. 2 paragraf. Jadi paragraf pertama identification, paragraf kedua dari description. Finish students? Selesai? Sudah ya? Grup 1 kita mulai ya. Pertama dari grup 1. Siapa yang mau maju? Ya, oke, please come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Describing Adelia. I have a friend named Adelia. She comes from the village of Beijing. She has a skin. Her hair is bright and blonde. Her body is short, a little fat. She has a very beautiful face. She is a very friendly, kind person, kind person, a Thank you. Okay, good job. Jadi grup 1 describe one person ya. Yang dideskripsikan tadi namanya sendiri, yaitu Adelia. Thank you, you did a great job. Next, grup 2. Siapa yang akan maju ke depan? Silakan. Kakak, oke. Yuk. Gak apa-apa, kakak. Yuk, maju ke depan yuk. Pembukaan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. My cute bunny. My cute bunny. Rabbits have one of the animals. Rabbits have Rabbits have I used to have, but now die. My rabbit used to my rabbit used to be active. He loved playing here and there while young. Vegetables, like carrots, and what's this?
My habit used to be, I will I rely my habit back. I love shopping visitor. Okay, good job, thank you. Grup 2 mendeskripsikan tentang benda atau hewan. Mendeskripsikan tentang rabbit. Thank you, you did a good job. Next, group 3. Siapa? Yang mau maju? Yuk, pembukaan dulu. Disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawab. One of the famous tourism is Java. Recreation, place, as well as study and science. Because the object is only 20 out to about kilometers from other Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang nomor 3 itu mempresentasikan deskripsi teks yang sudah dibuat tentang tempat, yaitu Jatim Park. Sudah pernah ke Jatim Park semuanya? Ada yang belum? Ada yang sudah pernah? Ya. Oke, mudah-mudahan besok-besok kita bisa ke sana ya. Oke, students, sampai di sini any questions? Ada pertanyaan tentang descriptive text? Paham semua? Berarti siap ya minggu depan ulangan ya. Jangan lupa ini dikumpulkan hasilnya yang tadi. Ini sebagai nilai tugas. Oke, that's all for today. But before we close the lesson for today, I have some questions to you. Ibu ingin berefleksi dulu bagaimana pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Apa yang kalian rasakan? Senang. Kemudian dapat ilmu baru? Pasti dapat ilmu baru. Ya. Kemudian kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Kita sudah belajar apa? Yuk, siapa yang bisa? Yuda, oke. Yang keras nih. Hari ini kita masih belajar tentang descriptive text. Kita berdiskusi untuk membuat descriptive text sederhana tentang orang, benda, dan tempat. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang descriptive text. Kalian sudah berdiskusi membuat sebuah teks deskripsi sederhana tentang orang, benda, dan tempat. Sampai di sini any question, students? Ada ya? Kalau tidak ada, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Don't forget to study at home because next week
akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas bersama dengan Ibu Agnes Ferisa Widianti, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kelabang. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Agnes Ferisa Widianti. Akan tetapi, kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Ahmad Timbul Soleh, pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak Timbul, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, ini Ibu Agnes Ferisa Widianti, guru bahasa Inggris SMK Negeri 1 Kelabang yang saya observasi. Assalamualaikum Bu Agnes. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dini bagaimana? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi ya. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, tujuan dari pelaksanaan percakapan ini adalah untuk melaksanakan refleksi atas pembelajaran yang sudah Bu Agnes laksanakan di kelas. Selain itu, kita juga akan membahas tentang rencana tindak lanjut Bu Agnes terhadap pembelajaran yang Bu Agnes laksanakan di kelas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada beberapa pertanyaan Bu Agnes, mohon dijawab ya. Kemarin Bu Agnes sudah menyampaikan ketika pra-observasi tentang tujuan pembelajaran. Bisa Bu Agnes sampaikan lagi? Iya, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang saya lakukan kemarin di dalam kelas itu yang pertama, peserta didik itu mampu mencari detail informasi terkait teks deskriptif. Kebetulan materi saya tentang teks deskriptif. Dan yang kedua itu peserta didik mampu membuat teks sederhana dan mempresentasikan teks deskriptif tersebut di depan kelas secara mandiri dan percaya diri. Gitu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Agnes? Iya, betul. Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran ini. Kira-kira menurut Bu Agnes pembelajaran kemarin itu sudah tercapai belum tujuan pembelajarannya dalam pembelajaran? Sudah tercapai Bu Dini. Alhamdulillah ya, sudah bisa dikatakan tercapai. Nah, kemarin juga Bu Agnes menyampaikan tentang area pengembangan. Iya, betul. Kalau tidak salah saya 3 ya, ada 3 itu. Bisa Bu Agnes sampaikan kembali apa saja area pengembangan yang ingin Bu Agnes capai? Iya, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu saya fokus kepada diferensiasi produk Ibu. Jadi kebetulan kemarin itu adalah pertemuan terakhir saya dengan peserta didik di materi teks deskriptif. Jadi saya sudah memberikan tugas mandiri kepada peserta didik untuk produknya. Dan yang kemarin itu juga saya fokusnya pada keterampilan berelasi. Jadi pembelajaran sosial emosional yang keterampilan berelasi. Makanya kemarin di pembelajaran itu saya menggunakan metode diskusi kelompok seperti itu, dan saya juga ingin mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan teks deskriptif di depan kelas. Iya. Ini kemarin saya sudah melihat ya Bu, kemarin ada diferensiasi produk dan keterampilan relasi dan juga presentasi ya kemarin murid-muridnya. Menurut Bu Agnes, apakah ketiga area pengembangan ini sudah dicapai dalam pembelajaran tersebut? Iya, kalau menurut saya sudah tercapai ya Bu Dini ya, meskipun menurut saya masih kurang maksimal gitu. Mungkin ada beberapa kekurangan yang masih saya harus perbaiki lagi ke depannya seperti itu. Kira-kira kekurangan tersebut apa? Kalau yang saya perhatikan kemarin itu Bu, keterampilan berelasi peserta didik itu masih kurang dalam diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok itu masih ada beberapa peserta didik itu yang tidak aktif begitu. Jadi mereka itu seperti pasrah gitu Bu ke temennya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu? Mungkin ya Bu ya, karena kemarin itu kan kelompoknya itu saya tentukan. Memang dalam pembagian kelompok itu
beda-beda setiap pertemuan begitu Bu Dini. Yang kemarin itu memang saya tentukan sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin mereka apa kurang cocok begitu sama teman satu kelompoknya atau bagaimana, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, beberapa siswa itu yang kurang aktif itu memang saya lihat itu mereka yang ini Bu, yang kurang suka gitu dengan bahasa Inggris gitu ya, karena ya Ibu Dini tahu kan bahasa Inggris itu menjadi salah satu pelajaran yang paling tidak disuka gitu Bu sama anak-anak gitu. Jadi tapi bagaimana saya caranya itu untuk berusaha memotivasi peserta didik untuk selalu menyukai dan belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi nanti ke depannya saya itu inginnya lebih mengenalkan bahasa Inggris kepada peserta didik, mungkin dengan sering mengajak mereka nonton film yang berhubungan dengan pelajaran, kemudian melakukan permainan, banyak permainan dengan bahasa Inggris seperti itu. Biasanya anak-anak lebih antusias kalau seperti itu ya. Ya, jadi Bu Agnes itu berencana untuk memodifikasi ya Bu ya pembelajaran, strategi pembelajaran yang Ibu berikan kepada siswa gitu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana yang Ibu akan sampaikan tadi? Iya, secepatnya Ibu Dini, mungkin ya di pertemuan yang akan datang saya akan segera melakukan hal tersebut. Oh, bagus itu. Saya sangat antusias sekali. Saya ingin sekali bersama Ibu Agnes lagi melihat dan mencari inspirasi di kelas Bu Agnes ya ketika Bu Agnes mengajar seperti itu. Baik Bu Agnes, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana-rencana tindak lanjut Bu Agnes bisa dilaksanakan di kelas dengan lancar. Iya. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama Ibu Agnes Ferisa Widianti sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak Ahmad Timbul Soleh, Ibu Agnes Ferisa Widianti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.